Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wassahabiya mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami untuk membahas kembali, mengulas dan mengulang kembali nama Tanjung Priok yang sudah lama ada sebelum adanya Mbah Priok. Berarti nama Mbah Priok yang identik dengan nama Habib Hasan Al-Haddad. Sebelum kedatangan Habib Hasan Al-Haddad ke Batavia, berlayar dari Palembang, sebelum menginjakkan kaki ke Batavia itu sudah meninggal dunia di tengah lautan. Jadi tidak benar selama ini sejarah yang disampaikan oleh pengurus makam Mbah Priok atau Mbah Hasan Al-Haddad. Jadi dibesar-besarkan, dikultus-kultuskan. Oleh sebab itu rekomendasi saya bersama dengan Kanjeng Raden Kiai Syarif Rahmat yang telah menyampaikan beberapa pandangan beliau tentang kebenaran sejarah dari Mbah Priok yang berada di Tanjung Priok. Ternyata melalui buku inilah bisa untuk membatalkan secara jalur hukum bahwa makam Mbah Priok itu tidak ada di tempat itu, di Hubah Al-Haddad itu. Sudah dipindah ke makam Budi Dharma, Sember. Pernah juga sudah dilayangkan surat dari tim Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Begitu juga sudah ada surat edaran tanggapan dari Gubernur Fauzi Bowo tahun 2010 yang lalu. Begitu juga dari Pak Yusuf Kalla, Ketua Palang Merah Indonesia. Itu juga sudah kuat posisinya untuk membatalkan, ya, menafikan makam Mbah Priok yang ada di Koja Tanjung Priok itu. Jadi ini harus segera direalisasikan keputusan ini. Ini buku sudah ada bukti semuanya. Makam beserta dengan batu nisan yang dipindah tahun 1997, 2 tahun berikutnya dicuri, dipindah lagi, dikembalikan ke tempat asalnya. Ini kan namanya penipuan dan pencurian, pemalsuan sejarah. Ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembongkaran sekaligus penutupan makam-makam palsu yang ada di Indonesia. Kalau sampel utama di DKI Jakarta Utara ini, ya, berhasil, maka di tempat yang lain makam-makam palsu pun akan berhasil. Ini akan menjadi barometer, ya, tolak ukur keberhasilan para pejuang pembela kebenaran dan pelurusan sejarah, supaya tidak simpang siur, amburadul, kabur, ya, dan dikabarkan dengan sejarah versi orang yang tidak bertanggung jawab, berdasarkan dogma keyakinan saja, tanpa menggunakan logika akal sehatnya, supaya tidak semakin lama menyesatkan umat dan masyarakat. Apakah harus dianjurkan? Ya, tergantung nanti dengan pihak Pelindo II. Apakah masih dipertahankan atau ditukar guling atau bagaimana? Itu urusan Pelindo II dengan Pemda setempat.
Tapi intinya untuk makamnya itu harus dihancurkan. Harus dikembalikan rata semula. Ya. Karena ini lama-kelamaan akan membahayakan akidah umat. Keyakinan umat. Banyak sekali kultus yang berlebihan kepada makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad di dalam Hubah Al-Haddad itu. Yakni para pengelolanya itu justru semakin ngawur ya. Mengharuskan para berziarah berpakaian serba putih, tidak boleh memakai celana panjang, harus pakai sarung dan jubah. Dan ketika meninggalkan makam harus dengan berjalan mundur. Ya. Nah ini kan ya aneh lah. Aneh. Dan ketika meninggalkan makam, ya berjalan mundur. Lebih dari itu, banyak di antara peziarah yang meyakini bahwa air mineral yang dibawa ke dalam makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad akan membawa berkah atau keramat sehingga semua hajat akan terkabul. Ini piye? Gak bahaya tahi. Bahaya. Bahkan ada di antara peziarah yang meyakini bahwa air yang ada di makam itu sama nilainya dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan menyebut sebagai air Zam-Zam Priok. Piye to ki? Coba bayangkan, ayo kita nggak perlu mikir terlalu intelek ya. Akademis nggak perlu, kita mikir sederhana saja. Matok apa enggak gitu aja. Cocok apa enggak, bener apa enggak ini. Dengan kultus yang berlebihan terhadap makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad sebagai tempat keramat, maka ada di antara peziarah yang rela menginap di sekitar makam. Jika hal ini tidak diluruskan, dikhawatirkan akan menjerumuskan para peziarah pada kemusyrikan. Ya kalau memang benar-benar makam, ya gak masalah ya untuk tirakat, misalkan mengheningkan jiwa, menenangkan dirinya itu nggak masalah. Tapi ini bukan makam. Nanti ikut-ikutan fatwanya Habib Ba'alawi yang memperbolehkan ya, karena dari datuk-datuknya itu membuat makam palsu. Ya. Membuat makam-makam dianggap sebagai petilasan atau napak tilas yang diyakini ya seperti makamnya untuk menghadirkan roh atau jiwanya yang ya dimaksud ya misalkan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ya itu berbicara lain, nggak perlu membuat makam, cukup kita ngirim doa kepada ilar rohi Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ghafarallahu nurubahu lahul fatihah ya sampai, nggak perlu harus ada replika makam di depannya, nanti akan semakin menyesatkan. Oleh sebab itu ini pun ditiru oleh para pengagum Habib Ba'alawi. Makam Said Jumadil Kubro ya ada 4 ya. Di Trawulan Mojokerto, ada yang di Sulawesi, ada yang di mana? Di Cilacap sana ya. Macam-macam. Ini bagaimana? Bagaimana? Ya harus diluruskan. Terus ada lagi yang paling ekstrim adalah materi ceramahnya disampaikan oleh para mubalik pada acara pengajian dan ziarah di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad banyak menyimpang dari syariat Islam. Seperti materi ceramah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Aidrus Habib Maneh pada pengajian tanggal 15 Juli 2010 yang antara lain beliau menyatakan bahwa Mbah Priok akan hadir dan kembali ke dunia bersama kita, minum kopi dan makan bersama kita. Gitu, coba bayangkan, gila apa enggak? Ya itulah halusinasi. Ya. Bahkan nanti kalau kita mati akan dijemput oleh Habib Hasan dan Rasulullah SAW. Demikian juga materi ceramah yang beliau sampaikan pada tanggal 22 Juli 2010 yang antara lain adalah sebagai berikut. Tempat ini atau makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah. Apa bedanya dengan Syiah? Ayo, Karbala itu lebih mulia daripada Ka'bah. Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, Syiah Koromitoh, ya, Syiah Gulatiyah. Ya. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa Ka'bah merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Loh, sekitar Ka'bah itu sak meter itu 6 miliar ya. Saya ini mundak mana 6,5 miliar rupiah 1 meter tanah. Lihat coba di Jakarta. Jakarta itu yang paling mahal tanah itu di SCBD Sudirman. Itu per meternya sekarang ya antara 250 sampai 300 juta rupiah. Itu paling mahal se-Indonesia.
Tanah paling mahal di Indonesia itu pusat bisnis SCBD Sudirman. Nah, di sekitar Hubah Al-Khaddad ini ya nggak sampai segitu. Oh, lebih mulia dari Ka'bah. Ya, ini namanya hulu. Nah, namanya hulu berlebihan. Ya. Jadi ini salah kaprah. Ya. Jadi tempat ini atau makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Khaddad lebih suci dan mulia dibandingkan dengan masjid dan musola. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa masjid dan musola merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi karena merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus sebagai penceramah mendoakan para pihak yang tidak sepaham dengan dia alias tidak setuju dengan makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Khaddad, baik ulama, kiai, ustadz maupun yang lain agar celaka. Saya itu celaka ini. Cepat mati dan masuk neraka lho, iki piye ndonga kok kaya ngono. Hati aku termasuk didongakno kayak gitu. Raden Syarif Rahmat pada sukanya didoakan kayak gitu. Sesudah menyatakan kalimat-kalimat di atas, kemudian beliau baca Al-Fatihah. Ngomong apa? Ngomong apa? Ini namanya mengompor-ngompori manas-manasi umat. Tidak mendidik umat. Membodohi umat, menipu, membohongi umat. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan perilaku Rasulullah SAW yang sangat santun, penuh kasih sayang dan tidak suka melaknat. Inilah, jadi banyak dalam buku ini, jujur ya, buku ini buku yang sangat penting. Ada fotonya, surat-suratnya lengkap. Jadi buku ini untuk bukti di pengadilan, untuk secepatnya dieksekusi, jangan ditunda-tunda. Wahai para pejabat Pemda DKI. Bukan makam situ tuh, nggak ada makam Mbah Priok di situ. Sudah dipindah ke TPU Budi Dharma, Semper. Jangan dipertahankan sampai berlarut-larut, akan semakin banyak umat yang tersesat dan panjenengan juga wahai para pejabat dan para kiai setempat akan mendapatkan bagian daripada dosa-dosa itu jika panjenengan tidak bersuara. Lah saya yang jauh dari Surabaya ikut bersuara karena saya punya buktinya gitu loh. Tidak berdasarkan informasi dari media massa, media elektronik, enggak. Saya punya bukunya ini. Ini punya. Buktinya ada, surat-suratnya semua ada. Surat gubernur, MUI, PMI, buktinya, jam mulai jamnya, lengkap semua di sini. Bahkan nomor HP-nya peserta rapat yang hadir itu ada semua. Sambutan langsung dari Ketua MUI, ya. Beliau pada waktu 2010 yang lalu kan belum menjadi wapres, sekarang Pak Yai Ma'ruf Amin. Ya, segera untuk bergeser kalau mau ziarah ya ke yang di TPU Budi Dharma. Dan jangan percaya dengan cerita-cerita hayalan buatan ya para habib melalui manakib yang dijual belikan di sekitar situ. Mulai dari tahun kelahirannya ya Habib Hasan Al-Khaddad itu aja sudah beda. Tahun wafatnya juga beda. Wafatnya beliau itu tahun 1927. Bukan 1700, bukan. Jadi tahun lahirnya 1874 Masehi dan meninggal pada tahun 1927 Masehi. Bukan 1700-an. Dan beliau bukan seorang penyiar agama, berjasa untuk mengislamkan Betawi, Batavia, tidak. Belum pernah menginjak. Baru mau menginjak tanah Batavia, sudah kena ombak, mati dulu di tengah lautan. Diselamatkan dan dimakamkan di situ. Dari perjalanan Palembang menuju Jakarta atau Batavia, Sunda Kelapa. Jadi, tolong ini diluruskan. Ya, sejarah ini harus disebarluaskan dan kalau bisa dipasang di pintu makam. Jangan ditulisi malah makam keramat sejarah Tanjung Priok. Lil Imam Arif Billah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dibesar-besarkan. Nggak ada hubungannya dengan sejarah Tanjung Priok. Sebelum ada Mbah Priok, Habib Hasan bin Muhammad Al-Khaddad itu, nama Priok itu sudah ada sejak era abad 3 Masehi. Pada masa kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Jawa pada waktu itu. Kok malah dari sejarah Tanjung Priok
Nah, ini namanya pembodohan, ya, penipuan sejarah. Kuburkan, kabarkan sejarah yang palsu. Dan ini dimakan mentah terus-menerus, diulang-ulang. Kebohongan yang terus diulang berkali-kali, ribuan kali, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bahaya untuk anak cucu kita. Kemarin aja yang meninggal dunia berapa? 3 orang nyawa melayang tahun 2010 yang lalu. Belum lagi yang luka, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk pengerahan Satpol PP 1.700-an. Berikut juga didukung oleh pilar-pilar keamanan yang lain. Masya Allah. Ini sangat memalukan dalam sejarah pemakaman di Indonesia. Makam palsu kok dibela-bela ini. Jadi di Tanjung Priok, di Mbah Priok, makam itu adalah makam palsu. Buktinya mana? Saya punya buktinya. Ini buktinya. Ada fotonya semua. Lengkap surat-suratnya. Nggak ada yang bisa membantahnya. Sudah bayan wa tahqiq, studi bayani wa tahqiq terhadap masalah makam ex TPU Dobo. Kata pengantarnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat, Muhammad Yusuf Kalla, Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia, Kiai Haji Munzir Tamam, Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Berikut foto-fotonya ini lengkap semua. Jadi sebelum kerangkanya dipindah ke Budi Dharma Semper 1997 itu fotonya ada. TPU Dobo tahun 92 juga fotonya ada. Ex TPU Dobo tahun 98 juga ada. Lah, kok balik mana nisan kembali ke Dobo tahun 1999 itu 2 tahun coba balik dicuri malam hari. Dipasang mana nang kono, iki piye dibangun mana? Limang makam kono. Padahal gak ada kerangkanya. Ini namanya penipuan. Penipuan. Semua itu harus berdasarkan fakta dan data. Pustaka. Tidak boleh hanya sekedar yakin belaka. Ngomong saja. Tanpa bukti nyata. Jangan. Jadi ini saya punya. Nah ini dulu ini saya jujur saja dihadiahi oleh Kanjeng Raden Kiai Haji Syarif Rahmat. Tersuwun beliau Kanjeng Raden Haji Syarif Rahmat. Beliau seorang pejuang yang terus berkobar semangatnya dalam rangka meluruskan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya tentang makam Mbah Priok ini. Supaya ndang-ndang gul, saya mendukungnya dan mohon semua untuk mendukung. Jangan dituduh ini wah Wahabi, seneng makam. Kita meluruskan sejarah. Kalau ini gul, makam-makam yang lain ini gampang. Gitu loh. Makam KRT semua Diningrat yang bener di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, berarti yang ada di Lamper, Kidul, Semarang, ya harus ditutup. Masjidnya biarkan masjidnya kok buat sholat, ya kan? Makamnya harus ditutup. Ya, siapapun yang merestuinya, ya harus diluruskan sejarahnya. Jangan hanya, wah itu berdasarkan ronsen, ilmu kasyaf, ilmu apa ya, waskito, nggak ada sekarang itu, nggak seperti, hanya ilmu gatok-matuk. Wah ada pohon jati, berarti jatinya keramat, berarti Syekh Keramat Jati. Wah itu makamnya kok panjang, nanti makam Dowo, jadi Syekh Kamdowo. Ini namanya gatok-matuk, otak-atik gatok-matuk. Korbannya adalah masyarakat kita. Di DKI Jakarta, pusat peradaban ibu kota kita, kok masih ada pembohongan, pembodohan, penipuan seperti ini. Saya tantang panjenengan semua, wahai warga DKI Jakarta, orang-orang yang cerdas, berlogika. Kenapa ini tetap dipertahankan? Ayo, jawab. Ayo, dialihkan ke makam Budi Dharma, TPU Budi Dharma. Itulah makam aslinya, ya, Mbah Priok. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.